definisi model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. B. Model-model pembelajaran PPKN di SD atau MI. Pembelajaran selama ini diselenggarakan di sekolah-sekolah didominasi oleh pandangan yang menganggap pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Guru sebagai sumber utama, bahkan mungkin satu-satunya sumber sehingga ceramah sebagai strategi utama pembelajaran. Padahal, pengetahuan bukan seperangkat fakta yang harus dihafal, tetapi sesuatu yang harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. Di sini ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelenggaraan pembelajaran PKN. 1. Pembelajaran kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. 2. Belajar kooperatif dan kolaboratif. Belajar kooperatif adalah belajar dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sedangkan belajar kolaboratif kerja bersama dengan orang lain dalam proyek bersama, kerja bersama sebagai aliansi strategis. Model ini sangat menghargai perbedaan intelektual. Adapun ciri-ciri model ini antara lain: A. Belajar dalam satu kelompok dan memiliki ketergantungan dalam proses belajar dan menyelesaikan tugas kelompok mengharuskan semua anggota kelompok bekerja sama. B. Masing-masing siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang disepakati. Siswa harus belajar dan memiliki keterampilan komunikasi interpersonal. Dalam mengimplementasikannya ada 3 bentuk, yaitu Student Team at 11 Division atau STAD, Jigsaw, dan Teams Games Tournament atau TGT. Yang ketiga yaitu generative learning. Pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan sendiri makna dari informasi yang diperolehnya. Model ini memiliki 4 komponen. Pertama, proses motivasi. Kedua, proses belajar. Yang ketiga, proses penciptaan pengetahuan. Yang keempat, proses generasi dengan jenjang coding atau membuat judul atau subjudul. Organization atau membuat garis besar, rangkuman, diagram, conceptualization, paraphrase, memberikan penjelasan, mengidentifikasi informasi penting. Integration, memberikan contoh, menghubungkan dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, membuat analogi, membuat sintesis. Translation, membuat evaluasi, pertanyaan, analisis, unsur, membuat kesimpulan. 4. Model diskusi kelompok. Model ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analitis, dan kepekaan sosial, serta tanggung jawab individu dalam kelompok. 5. Model induktif. Pendekatan induktif adalah pembelajaran dengan penyajian bahan ajar dimulai dari contoh-contoh konkret yang mudah dipahami siswa. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, siswa dibimbing menyusun suatu kesimpulan. Menurut Purwanto, kebenaran kesimpulan yang disusun secara induktif ini ditentukan tepat tidaknya atau representatif tidaknya contoh yang dipilih. Biasanya makin banyak contoh, makin besar pula tingkat kebenaran kesimpulannya. Yang keenam ada model ekspositori. Pendekatan ekspositori merupakan suatu pendekatan yang ditinjau dari interaksi guru dengan siswa. Dalam pendekatan ini semata-mata siswa tinggal menerima apa yang disajikan oleh guru. Jadi guru telah mempersiapkan dan merencanakan secara sistematis sehingga siswa dapat menerimanya dengan mudah. Untuk itu dalam proses pembelajaran guru perlu melakukan apersepsi, yaitu meningkatkan kembali pengetahuan yang berkaitan dengan bahan ajar yang akan disajikan dalam pembelajaran ini. Guru menjelaskan panjang lebar, jika perlu guru membuat gambar maupun menggunakan media yang dianggap dapat lebih mempermudah siswa memahami bahan ajar yang disampaikan. Yang ketujuh ada model pendekatan proses. Dalam pendekatan ini guru menciptakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi.
sehingga siswa terlibat secara aktif dalam berbagai pengalaman atas bimbingan guru. Siswa diminta untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai sendiri suatu kegiatan. Siswa melakukan kegiatan percobaan, pengamatan, pengukuran, perhitungan, dan membuat kesimpulan sendiri. Semua kegiatan tersebut diawali dari yang sederhana, selanjutnya diikuti dengan proses yang lebih kompleks dan makin sulit agar lebih menyenangkan, diberikan suasana yang menyenangkan, misalnya bernyanyi dan deklamasi dan lain-lain. Yang ke-8 ada model Number Heads Together. Model ini berusaha mendeskripsikan hasil penerapan metode pembelajaran kooperatif. Model Humber Heads Together atau kepala bernomor, model pembelajaran ini lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya untuk dipresentasikan di depan kelas. Yang ke-9 ada model peta konsep. Model ini menuntut daya kreativitas dan kemampuan untuk mensintesiskan konsep-konsep utama yang saling berkaitan dengan memberikan tanda panah atau garis yang memiliki arti hubungan antar konsep tersebut. Yang ke-10 ada model bermain peran. Bermain peran adalah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menemukan jati dirinya dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dalam memecahkan masalahnya dengan bantuan kelompok. Diharapkan dengan bermain peran siswa dapat menjadi adanya peran berbeda dengan dirinya, yaitu perilaku orang lain. Model ini dikembangkan oleh George Saville. Yang ke-11 yaitu ada model simulasi sosial. Dalam model pembelajaran ini menganggap siswa sebagai suatu sistem yang dapat mengendalikan umpan balik sendiri yang mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama menghasilkan gerakan atau tindakan yang diinginkan, yang kedua membandingkan kesesuaian tindakan dengan rencana yang telah ditetapkan atau mendeteksi kesalahan, dan memanfaatkan kesalahan untuk mengarahkan kepada jalur yang semestinya. Yang terakhir ada observasi. Observasi atau observation dimaknai sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung dan teratur guna untuk menerima segala macam pengetahuan yang ada dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Objek yang dapat diobservasi antara lain perilaku manusia, individu, atau kelompok, gejala-gejala sosial, dan sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini mengembangkan kemampuan siswa supaya terampil mengamati gejala-gejala sosial di lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan mencatat gejala pengamatannya. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya. Keempat, memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik.